Secara geografis, wilayah Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota dengan luas wilayah 210 km persegi terletak pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Selama kurun 10 tahun terakhir, Kota Bekasi telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat baik dalam jumlah penduduk maupun pertumbuhan ekonomi. Mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk, pemerintah Kota Bekasi berkewajiban menyediakan fasilitas infrastruktur sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Kepres RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dilakukan lebih diarahkan pada penyediaan fasilitas-fasilitas sebagai pemenuhan kebutuhan jalan dan transportasi. Dengan sistem jalan yang baik akan memberikan keunggulan daya saing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produksi, mengembangkan industri, mendistribusikan populasi, serta meningkatkan pendapatan daerah. Ketidakseimbangan ruas jalan yang tersedia dengan mobilitas kendaraan yang melintas tidak hanya berdampak pada banyaknya titik kemacetan di beberapa ruas jalan utama dan jalan-jalan di Kota Bekasi, tetapi juga berdampak pada mobilitas ekonomi. Sementara manajemen transportasi di Kota Bekasi masih belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan seluruh arus lalu lintas dari dan ke Kota Bekasi hanya dilayani satu terminal angkutan umum. Sementara kondisinya tidak terawat, masa klasik yang terjadi seperti kerawanan terhadap penumpang dan awak bus menjadikan penumpang dan bus enggan masuk terminal. Akibatnya bermunculan terminal-terminal bayangan di sepanjang jalan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong pemerintah Kota Bekasi tidak hanya mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi juga ketersediaan akan permukiman dan perumahan yang memadai. Total tanah Bekasi yang sudah terbangun seluas 10.773 hektar dengan 90% berupa permukiman dan perumahan berskala kecil. Untuk industri, perdagangan, dan jasa masing-masing 4 dan 3%. Lahan untuk pendidikan dan pemerintahan dan bangunan umum masing-masing 2 dan 1%. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, pemerintah Kota Bekasi menyediakan fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti air bersih. Sumber air bersih untuk daerah pelayanan Kota Bekasi berasal dari sumber air permukaan. Karenanya kelanjutan ketersediaan air bersih ini dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah membangun 5 unit instalasi pengolahan air di 5 kecamatan dengan kapasitas produksi 1065 liter per detik yang melayani lebih dari 63.000 pelanggan. Penanganan persampahan di Kota Bekasi dilakukan oleh Subdinas Kebersihan DPU Kota Bekasi. Pelayanannya mencakup 35% dari seluruh timbulan sampah penduduk. Dari jumlah penduduk yang mencapai 1,8 juta jiwa menghasilkan 6.400 meter kubik timbulan sampah.
Dalam penyediaan infrastruktur kesehatan, pemerintah daerah Kota Bekasi telah membangun lebih dari 50 rumah sakit baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta dan lebih dari 30 puskesmas yang tersebar di 4 wilayah kecamatan seperti Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat. Pemerintah daerah telah menyediakan 1.328 sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi 454 usia prasekolah pada tingkat pendidikan dasar. Pemerintah daerah menyediakan 481 sekolah dasar negeri dan 139 sekolah dasar swasta. Sementara sekolah menengah pertama, pemerintah daerah menyediakan 28 sekolah menengah pertama negeri dan 114 sekolah menengah swasta. Pada sekolah menengah atas, pemerintah daerah menyediakan 10 SLTA negeri dan 55 SLTA swasta. Dan sekolah menengah kejuruan, pemerintah daerah telah menyediakan 1 SMKN dan 46 SMKS. Pemerintah daerah Kota Bekasi telah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sebagai upaya menambahkan aset tetap yang alokasinya didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Bagi pemerintah daerah Kota Bekasi, peranan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam keikutsertaan dalam pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi diharapkan